Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jemaah rahimakumullah, seseorang yang memberimu pahit tetapi dengannya engkau sehat, itu lebih baik bagimu daripada seseorang yang memberimu manis tapi dengannya kemudian engkau sakit. Hidup ini hanya berputar di antara dua yang berbeda, disebutlah berpasangan. Ada sehat, pasangannya sakit. Ada malam, pasangannya siang. Ada kuat, pasangannya lemah. Ada bahagia, pasangannya menderita, dan seterusnya. Semua aswaja berpasang-pasangan. Nah, apapun masalah hidup yang datang kepada kita, itulah yang pas. Kalau tidak pas, maka tidak terjadi. Sesungguhnya yang dilihat di diri kita bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Sekali lagi, hidup kita ini yang dilihat bukan apa masalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Kadang-kadang datangnya sulitnya kehidupan Allah timpakan kepada seorang hamba, itu sebenarnya mesranya Allah terhadap si hamba. Karena kadang-kadang kebanyakan kita manusia, di saat diberi hidup yang enak, diberi hidup yang lapang, diberi hidup yang tanpa hambatan, kita ini lengah. Ibadahnya asalan, doanya asalan, nggak ada yang serius karena merasa semua fine saja. Tetapi begitu seseorang diberi masalah dalam kehidupan, barulah ibadahnya sungguh-sungguh, barulah doanya totalitas. Air matanya pun mengalir memohon kepada Rabb-Nya. Kadang-kadang kan Allah menginginkan hambanya memohon kehadapnya dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyukan. Nah, itulah bahasa Athaillah As-Sarkandi, diseretnya kita kepada dia dengan rantai-rantai musibah. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, sebab itu jangan tunggu engkau diseret dengan rantai musibah baru tunggu sungguh mengabdikan diri kepadanya. Tetapi sekalipun dalam kenikmatan, teruslah beribadah kepadanya. Jemaah yang berbahagia, jadi bukan masalah musibah menimpamu dikarenakan engkau sakit, dikarenakan engkau jahat, dikarenakan engkau baik, tidak demikian.
Kalau kita lihat para nabi Allah juga mengalami musibah yang luar biasa berat. Kita lihat contohnya Nabi Ayub. Gimana Nabi Ayub? Dia diberi sakit yang cukup lama dan sangatlah parah. Bahkan belum pernah dialami orang sebelumnya dan tidak akan dialami orang sesudahnya. Sampailah satu hari dia berdoa kepada Rabbnya, Rabbi anni massaniya durra wa anta arhamur rahimin. Tuhanku, aku ditimpa kesulitan. Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ratapan seperti inilah yang ditunggu Allah terhadap seorang hamba. Kadang-kadang ini enggak muncul di kita kalau tidak ada masalah. Nah, begitu juga Nabi Zakaria. Berbilang tahun sudah dia memunajat kepada Rabbnya untuk diberi anak. Seperti yang digambarkan di surat Maryam. Sampai dia bilang, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Sehingga kemudian sampai doanya Allah kabulkan. Itulah diberi anugerah yang bernama anak beliau Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Jemaah yang berbahagia, sesungguhnya yang kedua, kalau ada masalah jangan terlalu dipikirkan. Kenapa jangan terlalu dipikirkan? Ya kadang-kadang memang masalahnya ada dua. Masalah yang bisa diselesaikan, masalah berat yang tidak bisa diselesaikan. Gak usah dipikirkan. Kalau masalahnya bisa diselesaikan, selesaikan aja. Kalau tidak bisa diselesaikan, ngapain dipikirkan? Wong gak bisa diselesaikan kok, jalanin aja. Yang penting tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Allah sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, jalan keluar, solusi kehidupan. Lihat sejarah. Kalau Allah sudah memberi pertolongan, kalau Allah sudah memberi solusi, pengabulan Allah di luar nalar, enggak kebayang oleh manusia. Lihatlah baginda Rasulullah di saat beliau akan hijrah ke negeri Madinah. Orang-orang Arab Quraisy tahu, maka mereka semua sepakat bahwa Rasulullah tidak boleh hijrah ke Madinah. Apapun yang terjadi harus dicegah. Kalau dia tetap berangkat, bunuh. Begitulah kira-kira dahsyatnya ketakutan orang-orang Arab Quraisy kalau Rasulullah hijrah ke negeri Madinah. Sehingga malam tanggal 1 Muharram tersebut, rumah Rasulullah dikepung. Yang mengepung itu pasukan pilihan. Pintu dijaga, jendela dijaga, atap dijaga, dinding pun dijaga. Jangankan orang, semut pun sepertinya sulit untuk lewat. Begitulah ketatnya penjagaannya. Maka secara nalar Rasulullah nggak akan bisa hijrah ke negeri Madinah, sebab penjagaan yang luar biasa dari pasukan pilihan Arab Quraisy. Tapi itu tadi, kalau udah diserah sama Allah, buat Allah itu gampang solusinya. Apa yang terjadi? Allah buat semua mengantuk dan tertidurlah pasukan itu. Rasul bacalah, berdoalah beliau dengan surat Yasin ayat 9 dalam satu riwayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sehebat-hebatnya senjata, kalau yang menggunakan senjata tidur, tak guna senjata.
Sehebat-hebatnya orang punya bela diri, kalau dia tidur tak ada guna bela diri. Nah, begitu juga lah pasukan tadi. Mau senjata apa yang mereka bawa, mau seelit apa itu pasukan, kalau udah tertidur tak guna. Rasulullah buka pintu, dia pergi melempang, dia berjalan menemui Rasulullah, menemui Abu Bakar As-Siddiq di Gua Sur. Ini dia pertolongan Allah di luar nalar, nggak kebayang sampai ke sana. Nah, jamaah yang berbahagia, begitu juga Nabi Musa. Di saat beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan ternyata di depan udah mentok dengan laut. Kalau dilanjutkan udah masuk laut lah, tenggelamlah itu semua. Tapi mundur ke belakang tak ada jalannya. Pasukan Fir'aun sudah semakin dekat dengan bala tentara yang sangat banyak. Sampai-sampai orang yang bersama dengan Nabi Musa berkata, mungkinkah kita selamat? Jawab Nabi Musa, kita pasti ditolong. Bagaimana caranya kita bisa selamat? Kata yang lain, Allah yang tahu. Hasbunallah, cukuplah buat kita Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik tempat berserah diri. Nikmal maula, sebaik-baik maula tempat menyerahkan diri, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Dikala sudah detik-detik yang sangat menegangkan itu tiba-tiba perintah Allah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, idrib bi asokal bahra, pukul dengan tongkatmu itu laut. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke laut. Tiba-tiba Allah buat laut itu terbelah, tersibak. Dan kemudian di tengah laut yang tersibak itu terhampar jalan mulus. Maka Nabi Musa dengan umatnya melewati jalan tersebut sampai ke Palestina. Fir'aun menyusul di perjalanan. Tiba-tiba sedang Fir'aun dengan bala tentaranya di tengah laut, laut kembali menyatu. Nabi Musa sudah sampai dengan umatnya ke Palestina, sementara Fir'aun dengan pasukannya sedang di tengah laut. Laut beradu, matilah semua tenggelam. Begitu hebatnya pertolongan Allah di luar nalar. Intinya tingkatkan takwamu, maka pertolongan Allah akan datang di luar nalarmu juga. Maka hidup ini sekali lagi yang dipermasalahkan bukan masalahmu, tapi sikapmu terhadap masalah itu sendiri. Kalau sikapmu benar, Allah berilah engkau pahala tak berhingga. Tapi kalau sikapmu salah, maka resikonya akan kembali kepadamu. Sikapmu kembali kepadamu. Semoga ke depan sikap kita semakin benar di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.